Selamat pagi. Jadi saya lihat hampir semua mungkin ya sudah daftar di SPUJ. Tapi saya lihat mungkin dari total, kalau dari daftar mungkin masih ada beberapa yang belum. Nggak tahu kenapa. Sekitar separuhnya kali sudah mencoba. At least untuk yang disease problem number one. Hampir sebagian yang mencoba kayaknya sudah berhasil. Berhasil dalam arti kalian sudah menyadari apa itu yang dimaksud programming by request, gitu ya, bukan programming karena hobi, gitu ya. Jadi mungkin yang sudah ngalami gagal dan kemudian akhirnya berhasil di program tugas nomor 1, ya, itu tahu apa artinya harus baca soal. Karena sebagian besar kalau saya lihat masalahnya itu karena tidak baca soal dengan baik, menginterpretasikan sendiri soal itu apa, kemudian bikin program, gitu ya. Lot of problems makan. Begitu juga mungkin beberapa masih yang sudah mencoba tapi belum berhasil. Masalahnya sama, ya. Tidak memperhatikan bahasa, tidak membaca soal ini. Bukan karena idenya salah, ya, bukan karena idenya kurang baik, tetapi karena tidak sesuai dengan problem. Sedikit kejutan yang baik buat saya, gitu ya. Itu dari solusi yang kalian berikan, walaupun itu adalah problem yang simple, ternyata variasi solusinya is okay. Tadinya saya pikir untuk solusi sederhana itu tidak akan banyak variasi solusi. Jadi ternyata menarik juga. Ternyata cukup banyak ide yang muncul di situ. Enggak masalah. Buat saya ide aneh itu menarik buat saya. Bukan menertawakan. Kalau buat saya justru lebih suka lebih tertarik untuk melihat. Walaupun mungkin masalah berikutnya di kelas kita adalah kita berbicara di analisis algoritma, including complexity, gitu ya. Dalam banyak situasi solusi kalian agak jauh dari target seperti itu. Nanti mungkin beberapa saya singgung, gitu ya. Tetapi ada beberapa yang seperti itu, yang artinya tidak memperhatikan space and time, gitu ya. Jadi tidak peduli ini running time-nya berapa, pokoknya bikin aja dulu. So it's you have to be careful with that. Hal lain sama dengan yang masih gagal di program kedua, saya rasa mungkin semua masih gagal yang sudah mencoba. Sebagian besar idenya tidak ada yang salah, idenya tidak ada yang salah. But there's a problem with the implementation. Implementasinya justru yang salah, dan juga termasuk tidak membaca soal dengan baik. Jadi mungkin tipikal kita. Jadi saya bisa bayangkan kalian program seperti kenapa project di Indonesia gagal semua. It's because the programmer doesn't read the specification carefully, gitu ya. Jadi spesifikasinya nggak dibaca dengan detail. Itu maunya apa, posisinya apa. Tapi mungkin sebagian besar kalian sudah coba sendiri pada waktu di tugas pertama. Kalau kalian suka-suka sendiri, walaupun mungkin idenya betul, tapi kan ditolak juga, gitu ya. Setelah kalian baca baik-baik, masalahnya apa, kalian sesuaikan, dan juga. Jadi tugas yang kedua juga sama. Masalah itu muncul juga, gitu ya. Cuma tentunya dalam skala yang lebih besar, ya, dan beberapa banyak hal lain yang juga kalian harus perhatikan baik di soalnya bilang apa, gitu loh. Soalnya juga bilang clear, nggak clear, perlu need more hints.
Iya. Exit time limit, Pak. Yes. Ada beberapa yang TLE. TLE means two things. Either you need more time because you code very badly, and the other thing is just you make a loop, infinite loop. Selalu dua hal itu. Jadi kalau kalian bikin program dan TLE, time limit exceeded, ya memang programmingnya agak sedikit nggak terlalu bagus, nggak need more time, dan itu dibatas 1-2 detik. Yang kedua memang programnya lebih. Hintnya for yang TLE untuk sementara ini yes. Oke, walaupun tidak mencegah kemungkinan bahwa setelah itu beres nggak pas juga di yang satu sih, karena ada beberapa yang. Tapi saya juga masih menunggu apakah itu lolos di satunya ini atau enggak. Artinya walaupun programmingnya is a little bit kuat gitu ya, agak aneh, takes a lot of time, tapi saya nggak tahu apakah itu masih cukup masuk ke time limitnya enggak gitu ya. Kalau yang nomor 2-nya udah diperbaiki. Itu memang 1-2 detik. Sebagian besar test case 1 detik. Banyak sekali gitu ya, 1 detik gitu. Mesinnya cepat. Sampaikan itu kemarin sampai 2 juta. Oh iya, 2 juta. 2 juta kan nggak banyak. Atau gimana? Maksudnya? Kan data itu kan sudah dikasih 2 juta. Maksimum 2 juta. Nah, pada saat dia si webnya itu website itu dia sampai ngerangin sampai 2 juta data maksudnya. Atau cuma sampai berapa? Sesuai dengan example aja. Example-nya nggak 2 juta kan itu? Ya, sesuai example artinya. Ya artinya ada yang sedikit, ada yang banyak. Berapa banyak? Pokoknya sesuai spek. So read the spec carefully. Itu tidak akan lebih dari 2 juta. Dan iya, banyak yang got infinite loops because something like that. Termasuk yang error. Dan 2 juta itu jumlahnya ya, jumlah datanya maksimum 2 juta. Bukan nilai datanya. Yes. That's another thing. Mungkin suatu saat saya harus untuk yang Indonesian student have to check sumber bahan kalian belajar algoritma. Surprisingly for me, itu a lot of you make a very similar mistakes, although all of you comes from different universities. Jadi, programming mistakes bukan algoritma mistakes gitu ya. Jadi waktu kalian mau coding sesuatu, kalian punya style sesuatu yang kayaknya nih waktu dulu instrukturnya atau pembimbing atau ini apa pembimbing praktikumnya gitu ya, kayaknya melakukan sesuatu deh yang tipikal kayaknya sama semua gitu. Sama semua dalam arti mistakes-nya gitu ya, sama semua. Suatu saat nanti kalian ketemu. Kenapa kalian error ya? Karena mungkin pengalaman pada waktu praktikum itu. Doing something very strange. Oke. Lagi? Nggak ada. Puas? Jadi hari ini bisa kelar ya? Ini tugas kedua ini. Oke, minggu lalu kita udah sampai bicara memanfaatkan data, restruktur data supaya kita bisa mendapatkan maksimum secara lebih efisien katanya, gitu ya. Karena waktu itu minggu lalu kita belum bicara betul nggak lebih efisien, betul nggak kita mendapatkan max-nya itu dan memang pasti. Gitu ya. Kalau kita lihat
sebelumnya waktu kita bicara find max ya, yang biasa-biasa aja, kita harus mencari, harus memeriksa satu persatu dari semua data yang ada. Harus. Karena kalau ada yang kita lewat satu aja, kita bisa cukup yakin bahwa algoritma find max kita memang ada kesalahan. Gitu ya. Karena mungkin aja yang kita lewat itu adalah nilai yang terbesar. Karena kita nggak tahu, kita harus periksa. Kecuali kalau datanya memang kita tahu sesuatu tentang datanya. Misalkan datanya sudah terurut dari kecil membesar misalkan. Maka kita memang tidak perlu memeriksa semuanya. Kita sudah tahu dengan pasti, tinggal ambil yang paling akhir, yang paling kanan itu adalah data yang terbesar. Sebaliknya kalau yang terkecil yang kiri. Atau misalkan yang median yang kalian bicarakan. Kalau di sort ya gampang, kita ngambil tengahnya. Oke. Sebagian dari kalian melakukan sorting. Sebagian dari kalian nanti mungkin akan lebih suka Matplotlib kali ya. Karena pakai Java, kan sortingnya pakai rutin yang ada di Java. Oh, saya nggak ngelarang, kan di speknya saya nggak bilang. Tapi, that's interesting. Oke. Oke. Itu kalau yang datanya terurut, atau kalau datanya nggak terurut, kita harus cek semua. Persoalannya kita sekarang sedikit berubah, yaitu bahwa kita berasumsi situasinya sedikit berbeda, bahwa kita akan mesti max-nya itu tidak cuma sekali. Pertama, kemudian kedua, dan beberapa kali. Semoga bisa mencari semuanya. Tetapi kita mau beberapa kali. Kalau beberapa kali dengan cara seperti yang kita ceritakan tadi, kita mencari semua, maka max yang kedua kita harus cari lagi semua. Tanya terhadap sisanya kan. Dan itu kan relatif buat kita itu tidak terlalu baik. Kenapa? Karena tadi kita udah meriksa semua sampai habis. Kenapa waktu nyari yang kedua kita harus meriksa lagi semua? Apa kita nggak bisa menyimpan informasi sesuatu gitu supaya pada proses yang kedua kita nggak harus semuanya diperiksa gitu. Itu kurang lebih ide yang kita lakukan kemarin, gitu ya. Jadi pertama kita membentuk heap seperti yang kita bicarakan minggu lalu. Semoga masih ingat yang disebutnya heap apa? Heap itu cuma bahwa ada dalam gambar ya, bahwa pohon ini, okay. Maka ini seperti kiri. Maka nilai yang di sini itu syaratnya kan cuma lebih besar dari nilai yang ada di subtree kiri, juga lebih besar dari yang ada di subtree kanan. Syaratnya cuma itu. Cuma akibat dari itu karena dia terus ke bawah, maka ya semua yang di bawahnya berlaku, sehingga otomatis kalau kita membentuk tree, maka yang di rootnya itu pasti yang punya otomatis akibat dari definisi ini secara rekursif gitu ya. Nah, oke, itu yang disebut heap-nya. Dan kemudian kita tahu juga bahwa kalau itu disimpan dalam bentuk array, ya, maka kita tahu anak dari satu, yang kirinya adalah ini, yang kanannya adalah ini. Anak dari dua, yang ini, dan satunya yang ini, dan seterusnya. Dengan formula bahwa anak yang kiri adalah indeks dari dia dikali 2, dan kemudian anak dari kanan adalah indeks dia dikali 2 tambah 1, dan seterusnya. Kita dengan cara seperti itu kita bisa menyimpan heap dalam bentuk array ya, karena indeksnya dengan mudah kita tentukan. Oke. Dan kemudian yang ketiga yang kita ketahui adalah harus seperti ini ya.
Kalau kita punya heap, sekarang gambarnya saya ubah menjadi segitiga, maka kita tahu ini adalah liftnya. Pada saat pertama kali kita bangun, maka liftnya otomatis sudah membentuk heap, gitu ya. Kenapa? Karena lift itu nggak punya anaknya lagi, dia udah paling bawah, dia udah paling bottom, sehingga pasti otomatis dia memenuhi kedua syarat ini, karena nggak ada anaknya. Jadi dia dibandingin dengan apapun juga, dia pasti paling besar terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Oke, sehingga kalau kita lihat dalam bentuk array seperti ini, maka gitu ya. Oke. Ya, jadi ini adalah heap. Kemudian kita bisa simpan dia dalam array seperti ini. Kalau kita lihat dalam bentuk seperti ini, heap-nya, kita tahu yang paling bawah itu otomatis pasti membentuk heap, walaupun mungkin atasnya belum tentu. Dan kemudian kalau kita kembali lihat dalam array, maka setengah yang bawahnya itu adalah leaves-nya, ya, setengah ceiling-nya, sehingga sisanya adalah setengah floor. Nah, sehingga apa yang kita lakukan adalah seperti ini. Ya. Jadi kita mulai dari indeksnya, Badger index, dan kemudian kita perbaiki heap-nya satu persatu. Oke, indeksnya mencapai angka 1. Oke. Artinya apa di sini? Kita tahu setengah yang atas itu, artinya setengah yang sebelah kirinya itu belum sesuai dengan heap. Oke. Tetapi kita mengambilnya satu persatu. Di sini, nah ini yang mau kita bicarakan, yaitu bahwa perbaiki heap ini, itu bisa bekerja dengan baik. Artinya jika sebelumnya sudah membentuk heap, dan yang gagal atau tidak sesuai dengan heap itu mungkin di lokasi ke I ini, maka setelah proses ini selesai, maka heap dari I sampai ke bawah itu akan kembali membentuk heap, gitu ya. Yang itu klaimnya. Gitu ya. Jadi perbaiki heap itu mengklaim seperti ini. Jadi pada saat perbaiki heap itu dilakukan, maka yang kita ketahui atau yang dijamin oleh atau yang disyaratkan oleh perbaiki heap adalah dari I plus 1 sampai ke N, artinya sampai akhir dari array tersebut, dia sudah memenuhi syaratnya heap. Sedangkan pada posisi ke I, mungkin belum, mungkin sudah. Oke, artinya dari kedua pernyataan ini, maka maksimum cuma boleh satu yang belum memenuhi syarat heap. Karena di sini kita nggak memperhatikan dari 1 sampai ke I-1. Kita hanya memperhatikan dari I sampai ke N gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan kita kan tentunya apakah betul algoritma ini setelah algoritma ini dikerjakan, maka jumlah yang harus diperbaikinya itu tidak akan malah bertambah, tapi akan tetap satu atau akhirnya hilang, gitu ya. Akhirnya semuanya membentuk heap, gitu ya. Nah, kita bisa buktikan dia dengan cara induksi.
Ini sesuai dengan situasi kita. Jadi pada saat awal memang hanya yang ke I yang tidak membentuk heap. Oke, sisanya memang sesuai dengan output yang kita peroleh adalah memang sesuai sisanya dalam bentuk heap. Pertanyaan kita sebenarnya adalah setelah proses ini dilakukan, jangan-jangan nanti jumlah yang tidak membentuk heap malah bertambah, bukan berkurang, gitu ya. Nah, ini yang harus kita tunjukkan. Yang saya perhatikan itu sebenarnya adalah yang sudah kalian dapatkan minggu lalu, gitu ya. Jadi, kasih apa ya? Nah, ini. Nah, yang mau saya perhatikan sebenarnya seluruh sampai ini. Ya, jadi sampai ini. Nah, kalau kalian perhatikan dari segmen code yang ini, itu ada dua bagian besar, yaitu bagian ini, dan kemudian bagian sisanya. Bagian Bagian pertama itu adalah kita mencari dari 3 data itu, dari 3 data, parent, kiri, sama kanan, itu mana yang paling besar, ya kan? Karena di sini kita cuma ngecek yang terbesarnya itu yang mana, apakah parent. Setelah kita cek, kalau ternyata yang kiri yang lebih besar dari parent, ya kita ganti yang terbesar yang kiri. Kalau ternyata kita cek lagi dengan yang kanan, ternyata yang lebih besar, maka yang kanan. Oke, jadi 3 langkah ini cuma menentukan mana sih yang paling gede, mana yang paling besar. Kalau ternyata yang paling besarnya itu ini, kalau ternyata yang paling besarnya adalah yang parent, ya berarti kan sesuai dengan heap. Kita kan bilang bahwa yang parent itu harus yang paling besar. Jadi kalau ternyata dia udah paling besar, ya udah beres. Apa itu kita sebut udah beres? Karena yang sisanya ini kan yang bawah itu udah membentuk heap. Klaim kita kan sudah begitu. Kita nggak perlu periksa lagi, kita udah percaya saja bahwa bagian bawah itu sudah bentuk heap. Sehingga pada waktu kita periksa ternyata parentnya juga sudah lebih besar dari 2 data ini, maka otomatis pasti itu yang pertama, gitu kan. Jadi urusan beres. Kalau parent bukan yang paling besar, maka salah satu anaknya yang paling besar. Dia misalkan yang ini yang paling besar. Misalkan ini yang paling besar. Maka kita tukar tempat kan seperti ini. Kalau kita tukar tempat, berarti kan setelah tukar tempat, kalau kita lihat seperti itu, parent jadi lebih besar. Karena udah kita tukar tempat. Yang ternyata yang kiri misalkan lebih besar sehingga kita tukar ke parentnya. Yang parent kita tukar ke bawah. Tetapi yang ini otomatis kan tidak tentu menjadi lebih besar dibandingkan misalkan dengan anak yang ada di bawahnya kan.
Itu nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah di situ. Yang mau ditekankan di sini adalah yang mau saya tekankan di sini adalah pada waktu itu kita cuma exchange antara parent dengan salah satu anaknya. Karena ini adalah yang kiri. Jadi otomatis subtree yang satunya, misalkan di sini subtree yang kanan itu tidak ada perubahan. Karena tidak ada perubahan, maka dia Oke. Dan dari situ konsekuensinya jadi pada saat awal cuma satu, pada saat proses itu berlangsung tetap hanya akan selalu satu step SAR yang gagal maksimum, dan kemudian pada saat terminasi, pada saat akhir pasti ada, yaitu karena mencapai leaves, ya suatu saat dia akan mencapai leaves karena indeksnya itu akan selalu bergerak ke kanan, ya indeksnya kan selalu bergerak ke kanan. Lihat di sini kan indeksnya selalu bergerak ke kanan. Oh ini, indeksnya selalu bergerak ke kanan. Indeksnya selalu membesar. Nggak ada yang indeksnya mengecil. Dia selalu bergerak ke kanan. Kita selalu menguji apakah indeksnya itu melewati batas. So pasti indeksnya itu akan mencapai leaves, akan mencapai ya node yang paling bawah, gitu ya. Atau dia akan berhenti pada saat memang parentnya yang paling besar. Ini dua kemungkinan. Pada saat dua kemungkinan itu diperoleh, maka algoritmanya berhenti. Karena sudah tidak ada lagi yang gagal atau tidak sesuai dengan heap, gitu ya. Jadi dari situ kita bisa menjamin bahwa perbaiki heapnya ini adalah gitu ya. Oke. Nah, bagian berikutnya adalah membentuk heap. Ya. Dan di sini pertanyaannya tentunya adalah apakah betul kalau iterasinya itu kita ulang setengah dari n, dimulai dari n per 2 sampai ke 1, bahwa dia memang akan tetap, pada akhirnya dia akan membentuk heap. Kalau ini mungkin kita nggak akan terlalu banyak mendiskusikan, karena saya rasa mungkin cukup setuju bahwa kalau kita tahu setengahnya sudah bentuk heap, dan satu persatu dari sini sampai ke yang paling awal itu kita perbaiki, tentunya setelah dari situ dari 1 sampai ke n bentuk heap.
Karena ya, karena kalau kita lihat di sini dari I plus 1 sampai ke N dia sudah membentuk heap, yang ke I mungkin belum membentuk heap, maka setelah semua ini selesai, maka dari I sampai ke N dia akan membentuk heap. Karena di sini udah nggak ada lagi yang berubah. Dari I ke N dia sudah membentuk heap. Sedangkan di sini kita lihat I-nya berkurang sampai 1, sehingga pada saat dia mencapai 1 maka keluar ya keseluruhannya yang membentuk heap. Gitu ya. Get max, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kita tinggal ngambil yang pertama. Kemudian yang kita lakukan adalah kita ambil, dan kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan heap yang berikutnya. Itu yang paling akhir kita taruh aja ke paling depan, dan kemudian kita tahu datanya berkurang 1 karena data yang pertama justru yang kita ambil, data yang terakhir itu kita pindah ke depan. Otomatis data yang pertama itu gagal untuk heap dengan algoritma yang tadi sudah kita bicarakan. Selama proses ini pasti jumlah yang gagalnya itu nggak akan bertambah banyak, tapi pada akhirnya justru akan habis. Kita tahu, kita cukup yakin setelah ini kita lakukan, heap-nya akan kembali berlaku dengan puncaknya berisi maksimum yang berikutnya. Oke? Nah, biayanya berapa? Cost-nya berapa? Time-nya berapa? Kalau kita lihat bentuk pohonnya gitu ya, ini gambarnya seperti ini. I itu kan, ini kan perbaiki heap. Ya. Pertanyaan kita, perbaiki heap itu butuh berapa? Katakanlah I itu ada di sini, somewhere. Dan dari algoritma yang kita miliki, kita lihat bahwa I ini atau parent untuk kasus kita, karena nanti dia akan kita ganti jadi parent, dia akan turun ke bawah gitu kan. Karena setiap saat dia akan berubah menjadi KR atau menjadi KN. Dimana setiap saat dia berubah menjadi parent plus 2 atau menjadi parent plus 2 plus parent kali 2 plus 1 gitu ya. Ini dia kurang lebih kan bergerak seperti ini kan. Katakanlah seperti itu. Jadi dia turun ke bawah. Dan itu adalah jumlah iterasi yang ada di dalam sini. Jadi pertama mungkin dia tukeran tempat, kemudian dia turun lagi ke sini, balik lagi ke atas ke sini, dia tukeran di sini, tukeran di sini, tukeran. Artinya ini adalah berapa banyak iterasi ini kita lakukan, proses while ini kita lakukan. Oke. Jadi dengan kata lain, proses while-nya sebanyak ini. Jadi setinggi I ini terhadap pohon ini. Jadi kalau kita tahu jawabannya itu berapa, maka kita tahu cost-nya berapa. Yang berikutnya, kalau kita lihat di dalamnya ini nggak ada loop. Ini langsung lempeng aja, itu perkalian, penjumlahan, assignment, kondisional lagi, kemudian exchange gitu ya. Jadi semuanya lempeng, cost-nya relatif konstan. Oke, jadi dengan kata lain, cost-nya adalah sebanyak C konstanta ini dikali gitu, ya. Jadi biayanya adalah sebanyak tingginya ini dikali konstanta berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Pertanyaan kita berikutnya, H-nya berapa gitu ya? Karena kita nggak terlalu suka dengan H, karena yang kita sukai adalah N. Karena yang kita ketahui ya, N adalah jumlah data kita. Ya, justru kita nggak tahu tingginya berapa, gitu ya. Tingginya berapa? N-nya mana ini? Gambar ini. Ini berapa? Jumlah leaves-nya maksimum berapa? Kita ambil analisis yang relatif gampangan aja. Jadi beberapa hal kita tambahkan. Berapa? N per 2.
maksimum N per 2 ya. Oke. Jadi jumlah leaves-nya adalah N per 2. Hingga sisanya internal nodes-nya itu maksimum N per 2 juga. Sedikit lebih kecil, N per 2 bawahnya. Oke. Lalu ini N per 2. Kita bisa dapatkan tingginya berapa. Kalau ini N per 2, gampangannya lagi. Ini pakai analisa gampangan aja. Bedanya antara analisa gampangan kita dengan analisa yang lebih strict, itu cost-nya kita lebih longgar. Seperti yang saya sering bicarakan minggu yang lalu, mungkin yang saya dapatkan itu angkanya sedikit lebih besar daripada kalau kita bicara yang strict. Yang strict itu mungkin pas berapa, ini agak longgar. Ya. Tapi untuk kita nggak apa-apa, setidaknya kalian punya bayangan cost-nya seperti apa sih. Node yang ada di atasnya berapa banyak? Bayangannya gini aja. Kalau saya punya sini, gitu ya. Kalau di bawahnya hitam, berarti di atasnya gitu kan? Jadi berapa? Nah, dari N per 2. Jadi di sini jumlahnya N 4 ya. Pangkat J aja ya, karena I-nya saya pakai di situ. Jadi kata lain kalau saya ngambil ke sini, tahu ya, N per 8 gitu ya. Dan seterusnya sampai saya mencapai di sini. Dimana di situ nanti N per 2 pangkat sesuatu. Kalau I-nya adalah di sini, jadi kalau I-nya sama dengan 1, N per 2 pangkat J-nya itu I-nya sama dengan 1. Ini jumlah node-nya ada berapa? Puncak adalah root. Berapa banyak node yang statusnya root? 1. Ya. Jadi N per 2 pangkat J-nya sama dengan 1 gitu ya. Iya. Jadi kembali kalau kita ambil log-nya, ini pindah ke depan. Ini sama dengan 1. Iya, asalnya kira-kira seperti itu. Jadi, kalau tinggi keseluruhannya sih, log N gitu ya, tinggi keseluruhannya. Tetapi kan I-nya kan nggak harus ada di atas, I ada di sini, gitu ya. Jadi H itu adalah tinggi root dikurangi dengan apa ya namanya? Istilahnya tuh depth kalau nggak, pokoknya inilah. Ini istilahnya. Kalau nggak salah istilahnya kedalaman. Atau depth. Itu ya. Kedalaman dari I berapa? Ini ada berapa node di sini? Ada di sini. Kalau di sini adalah I,
Note yang ada di sini, yang paling bawah aja, biar gampang. Itu indeksnya dari berapa sampai berapa? Kalau di indeksnya dari berapa sampai berapa? Ambilnya gampangnya yang kelipatan power of 2 aja. Biar gampang kalian hitungnya. Nggak kebayang. Kalau yang pertama itu 1, berarti ini 2, ini 3 gitu ya. Ini 4, 5, 6, 7 gitu ya. Delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Iya. Jadi kalau I itu ada di antara ini tuh berarti apa ini? Dari 2/3 sampai iya. Oke. Jadi kalau kita punya I di sini, ketinggiannya I berapa? Artinya nilai I ini iya. Jadi nggak tahu I itu berapa, maka itu akan berada di antara tentang PWI-nya gitu ya. Jadi itu tingginya ini. Iya. Ngikutin ini. Ya. Iya. Ini dikasih log, ini dikasih log. Baru saya tulis ulang. Gitu. Gitu ya. Lognya dibuang kayak tadi, kayak yang di sini. Sehingga saya dapatkan J itu sama dengan log I gitu ya. Iya. Setuju nggak? Bingung. Yang ini dapat ya, yaitu singkat tinggi totalnya itu dari hitung-hitungan ini dapat log N. Setuju sampai di situ? Tingginya, tinggi totalnya. Tapi yang kita butuhkan kan sebenarnya bukan tinggi total sih di sini, karena I-nya kan belum tentu di sini, nggak selalu di atas, tapi dapatnya adalah di sini. Nah ini tuh berapa? Ini itu tinggi ini adalah sama dengan tinggi ini dikurangi ini, disebutnya kedalaman sih sebenarnya depth atau apa, pokoknya ini dikurangi ini. Masalahnya adalah ini tuh berapa gitu ya. Kalau kita lihat
kita tutupin begini saja, ini kan sama kayak tadi kan. Cuma segitiganya lebih kecil kan. Asal kita tahu jumlah node yang ada di sini, maka kita dapat dengan formula yang mirip seperti ini, kita akan dapatkan ketinggian ini berapa. Bentuknya sini. Kalau di sini log n, karena di sini adalah jumlahnya n per 2. Ya. Log n minus 1 gitu ya jauhan, tapi kan bonus lah satu gitu. Kita dapatkan seperti ini. Jadi yang penting sekarang di sini adalah angkanya berapa di sini. Nah, setelah kita lihat dari penjabaran ini, kita tahu kalau i-nya ada di sini, maka kita tahu jumlah node-nya itu 2 pangkat c sampai 2 pangkat c plus 1 minus 1. Ya, tergantung si i-nya itu ada di sebelah kiri atau di sebelah paling kanan gitu ya. Kalau ada di antaranya dan ada di antara sini gitu ya. Sehingga dari situ kita gampangnya aja dapat ini ya berarti log dari angka ini. Maka kita dapatkan ketinggiannya itu adalah log dari i-nya sendiri. Kalau indeksnya i di sini, somewhere di antara ini, jumlah ininya berapa? Oke, sehingga kita tahu kalau dari ketinggiannya berapa. Kalau kita tahu ketinggian ini berapa, maka kita tahu sisanya berapa. Ketinggiannya adalah seperti ini. Itu adalah total waktu yang H-nya ini total waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan perbaiki heap, gitu ya. Dan di sini sekarang kita udah punya N. Cuma sekarang di sini kita ketambahan lagi I, gitu ya. Nah, I-nya ini kan kalau kita lihat dalam algoritmanya bergerak-gerak mulai dari setengahnya di sini, dari awal di sini kan, setelah di atasnya lifts sampai ke sini, sampai ke paling puncak gitu ya. I-nya kan berubah-ubah. Kalau kita lihat perbaiki heap kan seperti itu, dari n per 2 sampai mencapai 1 gitu ya. Jadi ada dua hal. Itu bergantung pada dua hal, yaitu jumlah data, N, sama posisinya ada di mana. Jadi cost-nya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Oke. Betul? Ya. I-nya bergerak dari 1 sampai N per 2. Oke. Cost-nya adalah seperti ini, kalau setuju semua. Berarti untuk perbaiki, itu kan berarti cost-nya akan, itu ya, kalau perbaiki heap-nya saja gitu ya. Jika karena bentuknya seperti ini, maka gitu ya. Kalau untuk perbaiki heap. Jadi dengan kata lain, biaya untuk melakukan satu kali perbaiki heap itu maksimum adalah log n. Ya, bisa kurang karena kita lihat dalam banyak situasi dia ada pengurangnya. Jadi bisa jauh di bawah log n. Tapi worst case adalah log n, gitu ya. Yang satunya lagi adalah bentuk heap. Cost untuk bentuk heap berapa?
Ini bentuk heapnya kan seperti ini. Perbaiki heap, kemudian di sini diulang dari 1 sampai dari n/2 sampai 1 gitu ya. Tuh. Nah, di sini yang menarik. Jadi cost bentuk heap itu adalah kalau dari 1 sampai n/2 jumlahnya berapa? n/2 ya. Gitu. Dan ini tinggal kita masukin ke dalam. Konstanta bisa kita buang. Oh, gitu ya. Atau gini deh. Biar nggak bingung. Iya. But anyway, agak-agak ada matematikal sedikit. Saya agak males kalau udah matematikalnya terlalu banyak. Untuk perbaiki heap biayanya memang log-n. Sedangkan membentuk heap biayanya sebenarnya lebih rendah daripada n log-n sih. Seperti saya bilang gampangannya, artinya gampangannya kita dari ini kita tahu bahwa cost-nya bentuk heap itu tidak akan lebih buruk, tidak akan lebih jelek daripada n log-n. Artinya tidak akan dia itu menjadi n kuadrat, n square dan sebagainya. Tapi kalau kalian kalau nggak salah ada juga di buku. Kalau kalian lihat hitungannya lebih detail, sebenarnya cost-nya akan jauh di bawah n log n bentuk heap-nya ini. Dan persisnya sih sebenarnya dia adalah linear ON sebenarnya. Jadi jauh lebih cepat lagi daripada n log n. Tetapi untuk kita mungkin untuk sementara nggak ada masalah karena nanti juga kita akan pakai lagi ini. Cost-nya tidak akan lebih jelek daripada n log n. Itu yang mau saya sampaikan sih di sini. Itu sebabnya saya pakai gampangnya aja karena untuk ini kita tidak akan merusak analisis saya yang tahap berikutnya. Ada pertanyaan? Oke. Jelas ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu adalah heap. Kita bisa memanfaatkan heap untuk mencari maksimum, terus-menerus, dan sebagainya. Nah, kenapa kita bicara seperti itu? Ada banyak situasi kita butuh hal seperti itu. Ya. Contoh yang pertama, saya membandingkan asumsi kalian udah tahu sorting gitu ya. Ada banyak sorting ya. Sorting itu apa? Sorting itu adalah kita diberikan sejumlah data dan tugasnya kita tidak mengubah data itu, tapi kita mengubah susunan data itu, sehingga membentuk susunan yang sesuai dengan kita inginkan. Ya, paling gampangnya susunan yang kita inginkan adalah dari kecil membesar. Gitu. Boleh aja dari besar ke kecil atau susunan yang lain sih. Tapi untuk gampangannya, sorting adalah kita mengubah susunan data supaya dia terurut dari kecil membesar. Oke? Jelas ya?
Wah, karena pasti sudah kenal yang namanya sorting. Sehingga saya perlu bertanya juga, sorting apa yang sudah pernah kalian kenal? Ya, terpaksa saya tulis di sini, bubble sort, karena itu yang pertama kali kalian munculkan. Berikutnya apa? Ada lagi yang pernah sorting jenis lain? Namanya lain? Buat ini satu-satunya yang kalian kenal. Enggak lah ya. Insertion katanya. Apa lagi? Enggak, saya nggak nanya algoritmanya, saya cuma nanya namanya doang. Nggak akan saya tagih. Atau belum akan saya tagih, nanti lah, kapan-kapan. Ya? Quicksort. Terus? Itu yang nanti akan kita simulasikan. Apa lagi? Oh, nggak ada kata-kata sorting. Wah, binary sort nggak ada, binary tree sort juga belum pernah dengar saya. Binary search cuma ada. Apalagi? Cuma segitu. Ya udahlah. Anyway, sebenarnya banyak yang lain dan ada dua yang kita singgung hari ini adalah sebenarnya heap sort dan satu lagi adalah selection sort. Benar? Aku tadi nggak ngomong. Ada lagi kan? Yang namanya ini kalau di buku ada sering disinggung. Pernah dengar? Kenapa nggak ngomong? Well, misalnya bubble sort apa? Karena kalian pertama kali tadi menyinggung inilah bubble sort. Idenya kan kayak gelembung ya, bubble itu kan gelembung gitu ya. Jadi idenya setiap kali dia menguji dua data yang bersebelahan, lalu yang lebih kecilnya ada di bawah kita tukar tempat, kalau enggak yang kecilnya ada di atas kita biarkan, kita ngecek lagi dua pasang berikutnya dan seterusnya. Berapa kali dan seterusnya itu dilakukan? Kapan kita tahu dia beres? Hah? Yes? Dari mana kita tahunya dia sudah terurut? Nah, dari tugas kalian saya tahu kalian ada yang pakai bubble sort dan tidak ada pengujian di situ bahwa itu sudah tahu-tahu kalian menerima saja bahwa itu sudah terurut. Gitu. Yes. Okay. Dari mana kalian tahu bahwa bubble sort itu mengurutkan data? Dulu gurunya bilang gitu. Percaya aja. Pernah dicoba sebelumnya sehingga oh iya betul gitu. Kok aku takut sih awalnya? Oke, saya lewat dulu. Insertion sort idenya gimana kira-kira? Ada kemiripan dengan bubble sort atau enggak ada? Atau nggak pernah dengar? Atau nggak pernah tahu isi idenya kayak gimana? Ya, bahasa Indonesia ini sih. Well, terus ada bedanya dengan bubble sort. Okay. Nah, lompat selection sort gimana? Pernah dengar? Idenya gimana? Kalian juga bikin tugas pemrograman pasti mulai dari ide ya. Jadi idenya nanti dipikirkan. Nah, selection sort idenya apa? Kata-katanya aja mulai dari selection-nya.
menselect ya. Pernah dengar? Nggak pernah tahu. Terus nah, kalau quick sort tadi juga pernah cukup cepat yang jawab quick sort. Nah, quick sort itu apa? Idenya apa? Ide besarnya apa idenya? Yang lain, hip sort sama merge sort? Pas juga gitu ya. Kalian kumaha atuh. Sort seperti apa? Anggap aja ini indeksnya 1, ini indeksnya yang terakhir n gitu ya. Dan ada sejumlah data. Apa yang kalian lakukan dengan bubble sort? Yang kalian lakukan bubble sort itu adalah kalian biasanya mulai dari kanan, walaupun tidak ada keharusan mulai dari kanan atau dari indeks terbesar sih. Tapi kita bandingkan dengan dua data ini kan. Kalau data ini ternyata urutannya terbalik, kalau kita ingin dari kecil ke besar, ternyata dia urutannya ini besar dan ini kecil, maka kita tukar gitu ya. Oke. Apa yang langkah berikutnya? Langkah berikutnya, kita cek sebelahnya ini kan. Ini dengan yang ini gitu ya. Perlakuan yang sama kita lakukan. Yang mana yang lebih besar? Kalau ternyata yang lebih besar yang sebelah kiri, kita tukar. Kalau yang lebih besar yang sebelah kanan, oke, ada masalah. Jalan berikutnya. Ini yang kita uji. Kemudian ini kita uji. Dan seterusnya. Sampai di sini. Setelah sampai di sini ngapain? Ya. Ngulang lagi dari awal. Dari sini. Ngulang. Dan mulai dari sini kan? Nggak mungkin dari... Memang mulainya dari sini kan? Mulainya dari sini ini? Apa dari sini dengan ini? Dari awal. Ini dicek lagi dengan ini. Ini cek lagi dengan ini. Cek lagi dengan ini. Dan seterusnya. Sampai terakhir. Sampai nomor 2. Setuju semua? Oke, sampai nomor 2. Itu ya, sampai di sini. Terus? Ngulang lagi. Sampai kelar. Tahunya kelar kapan? Emang kayak film aja ada tulisan di end. Terus ngapain? Jadi sampai yang ketiga gitu. Dan seterusnya. Dong semangat sedikit ini. Saya cuma menanyakan sesuatu yang mestinya kalian sudah tahu gitu ya. Gitu. Iya, tahunya dari mana semuanya terurut. Sampai kapan? Berhentinya di mana? Kapan? Kapan saya berhenti melakukan ini? Di antaranya itu juga kenapa kalau kalian nggak bisa jawab, kenapa program kalian dapatnya TLI. Nggak tahu berhentinya kapan. Ya. Ini berhentinya kapan? Taunya? Algoritma kamu kan memeriksa itu. Ya, yang sebanyak n. Yang ini ke sini. Itu ya. Ya. N kan sebanyak n kan. N plus 1, n min 1, n min 1. Nawar sedikit gitu ya, n min 1. Itu ya. Setuju? Ini enggak, kita di sini kita nggak meriksa apakah dia sudah terurut atau enggak. Kita tutup mata aja, pokoknya diputar dia iterasi aja sih sebanyak n-1 kali. Kemudian setelah itu kalau algoritmanya nggak ngawur, pasti terurut gitu ya. Pasti terurut. Gitu kan? Nggak ada dalam idenya tuh diperiksa lagi gitu kan, sudah terurut atau belum kan? Jadi kalian juga jangan bilang ke saya begitu dong.
Tadi ada yang mau mencoba juga berusaha menjawab yang selection shot kayak gimana? Yo, selection shot kayak gimana? Mulai dari selection shot. Dia mulai dari sini, ya kan? Bandingin dengan ini. Oh, tadi kan dari sini. Sekarang saya mulainya dari sini. Dia terurut nggak? Kalau nggak terurut, tukeran tempat. Gitu ya. Setelah itu selesai, maka langkah berikutnya saya mulai dari sini. Saya uji dengan yang ini. Terurut nggak? Kalau nggak, maka data yang ini saya geser ke sana. Bukan tukeran tempat, tapi datanya saya geser ke sini, dan kemudian data yang tadinya ada di sini, saya uji juga dengan yang ada di sini. Mana yang lebih kecil? Kalau ternyata yang lebih kecil adalah yang ini, maka yang ini juga saya geser ke sini. Karena ini udah habis, maka data yang ini kemudian saya pindahkan ke sini. Langkah berikutnya apa? Kita sekarang uji dengan yang ini. Yang ini kita uji dengan yang di sini. Lebih besar nggak? Kalau ternyata yang ini yang lebih besar, maka yang ini kita geser ke sini. Bagaimana dengan yang ini? Kalau ini juga masih lebih besar dari yang ini juga kita geser ke sini. Kalau ternyata yang ini lebih kecil, maka kita stop. Maka data ini kita masukkan ke sini. Makanya disebutnya insert. Kita geser sampai kita menemukan tempat yang sesuai buat dia, baru data itu kita masukkan. Begitu juga dengan data yang ini. Bagaimana kita melakukan pengurutannya? Maka semua data yang ada di sini kita lihat sampai ada posisi di mana dia itu lebih kecil. Maka semua data yang lebih besarnya itu kita geser satu posisi ke sebelah kanan. Oke, kemudian kita masukkan ke situ. Banyak. Seperti kalian megang kartu, kan biasanya kalau kalian main kartu, itu geser-geser, sisip, geser. Kasih tempat yang sesuai, masukin. Bagaimana kita melakukan di sini ya? Sejauh itu datanya masih terlalu besar, maka data itu kita geser satu posisi ke kanan. Sampai ketemu bahwa data yang kita periksa ternyata lebih kecil. Atau sama, ya udah kita stop di situ, maka data yang baru itu kita taruh di sana. Oke. Kapan kita melakukan ini sampai selesai? Kita tahu kita selesai kalau kita sudah menguji untuk data yang ada di sini. Kita mulai dari data yang ini, kemudian ini sampai ini. Oke. Jadi urut prosesnya juga sebanyak n-1 kali. Nah, kalau kalian membandingkan sedikit berbeda, yaitu kalau ini yang pertama itu dari sini sampai sini, kemudian berikutnya, dan kalau memang sedikit lebih efisien, maka makin lama yang berikutnya makin lama makin pendek, gitu ya. Walaupun nggak ada seperti itu sih kalau kalian mau ke sini dulu. Yang ini kita mulai dari yang pendek dulu, kemudian nambah satu posisi, sampai kita menguji posisi yang terakhir ke N. Bagusan yang mana ini? Apa ini? Sebab tadi kan kalian lebih suka memilih yang begini kan? Gitu. Jadi nggak diulang lagi sampai ke sini kan? Yang ini juga sama kan? Pertama ini, jadi bentuknya begini. Ini nanti tambah panjang. Jadi nggak cuma segitiganya kebalik, kalau yang ini yang atas, ini yang bawah, gitu ya. Sama-sama iterasinya n-1 kali. Sama-sama yang ada yang sampai n, ada juga yang cuma sedikit. Cuma kalau ini ada sedikit. Bagusnya mana? Bagusnya mana? Ini program insert sensor. Dulu banget.
Makanya kalau semester 1 misalnya sampai sekarang teringat-ingat dong pengalaman masa lalu gitu ya. Catatan mana? Bubble sort dan insertion sort. Insertion katanya. Pertanyaan kita sebenarnya di sini adalah levelnya udah analisis gitu ya. Kenapa? Memposisikan kalau yang kedua di penggeseran itu sudah menentukan jalur yang dibahas. Ya dan enggak sih sebenarnya karena kalau yang Anda pilih tadi algoritma yang bubble sortnya pun sebenarnya udah sedikit dioptimize, yaitu kalau kalian lihat kita nggak terus sampai ke sini karena begitu kita sampai ke sini kita udah tahu sisanya itu sebenarnya udah terurut sehingga kita nggak melakukan itu sih sebenarnya. Saya mau nulis algoritmanya, kalian cari sendiri di internet juga banyak. Kalau kalian perhatikan di bubble sort, setiap kali kita menemukan dua elemen yang berpasangan itu tidak sesuai posisinya, apa yang kalian lakukan? Tukar. Biayanya menukar berapa? Berapa instruksi untuk menukar? Berapa banyak instruksi untuk menukar dua data? Ayo, 3. Nggak lebih, nggak kurang kan? 3. Bukan lebih, 3. Apa yang dilakukan oleh insertion sort? Insertion sort itu menukar data, dia menggeser. Ya, artinya kalau di sini kita lihat datanya kurang pas posisinya, maka data ini yang digeser ke sini. Oke, kita tidak ada menyimpan data ini ke sini. Menggeser itu cuma satu instruksinya, ya. A ke I plus 1 sama dengan A ke I. Ya. Kalau tukaran itu kan sama dengan A ke I plus 1, A ke I 1 sama dengan A ke I sama dengan gitu ya. Kalau menggeser kan cuma A ke I plus 1 diisi dengan A ke I. Atau A ke I diisi dengan A ke I minus 1. Ya tentunya sedikit tambahan supaya posisi A ke I plus atau posisi pertama itu nggak ketimpa, ya kita simpan dulu, ada sekali, tapi cuma sekali. Jadi praktis hampir sepertiganya kan, karena kalau yang di bubble sort itu ada 3 instruksi, sekarang di insertion sort itu instruksinya yang terpakai terus sebagian besar cuma 1 kali, sepertiganya. Ya walaupun secara kompleksitas dia memang sama-sama sih kuadrat. Kenapa dia n kuadrat? Karena n banyak operasi dikali dengan banyak operasi ke sini. N kuadrat tetapi ininya setengah gitu ya, jadi setengah n kuadrat. Ini juga sama sih setengah n kuadrat. Tapi jumlah operasi di dalam setengah n kuadrat itu jauh lebih sedikit. Kalau ini setiap kali operasi 3 operasi setengah operasi. Jauh lebih baik insertion sort. Seleksi seperti apa? Ini indeks ke 1, indeks ke n. Apa yang dilakukan oleh selection sort? Selection sort itu justru lebih simpel lagi. Kita mencari, maka kita bicara maksimum, kita mencari maksimumnya saja di antara data ini. Oke. Misalkan data yang maksimumnya itu kita peroleh di sini. Kita cari maksimumnya di antara ini. Dan kemudian data ini kita tukeran tempat dengan data yang terakhir. Karena kita tahu kalau terurut itu data terbesarnya itu kan harus ada di belakang. Kalau mau urutan dari kecil. Jadi kita cari aja yang paling besar mana. Begitu kita tahu yang terbesarnya ini, kita juga udah pasti tahu tempatnya dia mestinya ada di mana. Tempat yang terbesar itu ada di sebelah kanan. Jadi tukeran aja di sini. Setelah tukeran, kita cari lagi yang terbesar di antara dua ini. Karena yang ini kita udah tahu yang terbesar. Jadi, misalkan dapat yang ini. So, idenya very simple. Jadi kita cari aja yang paling besar.
Dan kita sudah tahu dengan pasti yang paling besar itu posisinya harusnya ada paling kanan. Besar berikutnya yang paling kanan. Berikutnya lagi yang kanan. Jadi berapa kali kita melakukan ya sampai masih ada data yang tersisa kan di sini. Jadi kalau kita perhatikan, kebalik. Dia juga segitiga kan? Ininya sebanyak N, kemudian ininya juga sebanyak tekan mana? Selection sort sama dua yang dua maksudnya apa sih? Ini bubble sort. Ini insertion. Ini yang selection. Tekan yang mana? Oh, jumlah operasinya sama ya, segitiga ini segitiga di atas, dia setengah N kuadrat. Ini juga sama segitiga yang bawah, setengah N kuadrat. Ini juga sama, cuma segitiganya kebalik karena dia misalnya sih. Kuadrat. Depan mas. Mau dengan yang mana kalau sama itu? Mana yang saya sentuh? Oke. Pernah ada yang nyoba? Oh, sebelumnya pernah dengar nggak selection sort? Belum lama. Ya nggak apa-apa. Asumsi saya justru udah pada tahu gitu. Jadi sama. Itu nggak pernah dicobain. Cepatan yang mana? Insertion sort kadang-kala lebih cepat daripada selection sort. Karena kalau dalam selection sort, seperti kalian lihat di sini, kita setiap kali harus mencari yang terbesar yang mana dari semua data yang tersisa ini, dan kemudian kita letakkan dia di posisi yang seharusnya. Tukar tempat cuma sekali tuh. Selection sort lebih cepat daripada insertion. Insertion sort kita baru jalan geser. Selection sort dia cuma begitu ketemu tukeran tempat. Cuma sekali dalam satu iterasi gitu ya. Kalau bubble sort sih banyak sekali. Kalau ini cuma sekali. Kalau ini kita geser. Kalau cuma lihat dari situ selection sort kelihatannya lebih cepat ya. Tapi kalau untuk yang pernah mencoba di sini nggak pernah, aku sudah lupa semua. Selection
insertion sort itu bisa lebih cepat daripada selection sort. Kenapa? Karena walaupun gambarnya begini, tapi kalau insertion sort itu kita nggak selalu harus menggeser itu sampai ke ujung sini. Kadang-kala di tengah jalan kita udah tahu dia udah stop karena sisanya semuanya udah datanya lebih kecil daripada dia, sehingga dia berhenti di situ, gesernya cuma sedikit. Bahkan dalam keadaan yang lebih nikmat lagi, dia datanya udah terurut. Jadi begitu kita mencoba geser, udah sesuai sampai ke sini dia nggak ada yang digeser. Jadi menggesernya itu worst case-nya semua harus digeser. Tapi best case-nya itu dia gesernya cuma sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali. Dan begitu nggak ada yang digeser, dia cepat sekali kan, nggak ada proses sama sekali. Dia begitu ketemu itu dia berhenti, nggak perlu sampai ke sini, nggak perlu sampai ke ujung sini. Gitu. Selection sort, ya seperti tadi saya katakan, dia mencari maksimum di sini, maksimum di data ini, dan seperti tadi minggu lalu juga saya katakan, kalau mencari maksimum itu harus dicek semua. Karena kalau nggak dicek siapa tahu ada yang kelewat, gitu kan? Jadi harus dicek semua. Beda dengan cek semua, karena harus dicek semua. Nah, di situ kenapa dia cost-nya bisa sedikit besar. Jadi insertion sort itu kadang-kala cepat, selection sort ya sebegitu aja, nggak akan lebih cepat, nggak akan lebih kuat. Nanti kalau kita nggak punya waktu sekarang, tapi nanti kita lihat kenapa seperti itu. Ya, jadi insertion sort bisa sedikit lebih cepat, kadang-kala sama. Selection sort nggak akan lebih cepat, nggak akan lebih pelan, ya segitu aja. Oke, bagus. Bubble sort ya segitu aja dan paling pelan. Ya. Berapa di antara kalian yang dosen ngajar? Dua, tiga. Ya. Ya apa-apa ngajar algoritma juga. Yang lain nggak ada. Nobody teaching algorithm programming also. Anyway, kenapa saya tanya itu? Karena kalian nanti yang ngajar bakal ngajar algoritma pemrograman. Saya wanti-wanti dari sekarang. Jangan sekali-kali ngajarin bubble sort ya. Coret dari muka kalian yang mau bubble sort. Pilihlah selection sort atau insertion sort kalau mau ngajarin. Jangan bubble sort. Bubble sort itu tidak merepresentasikan apa-apa. Dari namanya dia tidak merepresentasikan selection sort. Selection sort jelas very simple. You find something, and you know where the place for that value. Bubble sort nggak ada idenya sama sekali yang jelas kelihatan bahwa dia akan melakukan sorting. Yang dia lakukan kan dia cuma compare, hopefully sorted, dan memang sorted sih, tapi kan nggak kelihatan. Selection kan kelihatan, jelas-jelas yang dicari maksimum, dan kita udah tahu maksimumnya ada di mana, taruh di kanan. Hasilnya kelihatan, maunya apa juga kelihatan jelas. Insertion juga jelas. Kita punya data yang sudah terurut, ada data baru mau ditaruh di mana? Oh di sini. Idenya jelas bahwa kita mau mengurut dan itu hasilnya. Dan ada data yang belum terurut harus kita taruh di mana? Bubble sort apa? Idenya apa? Jelas. Cuma suruh nuker data gitu ya, n kuadrat kali gitu ya. Dan tahu-tahu terurut. Itu yang pertama. Idenya nggak jelas. Yang kedua, dengan tiga sorting yang ada ini, dia paling jelek. Ngapain kalian mengajarin algoritma yang paling tepat? Itu sebabnya kalian dapat TLE. Ya. Algoritma juga susah dimengerti kan? Jadi, kalau kalian guru, dosen, atau ngajar algoritma, atau ngajar programming, jangan sekali-kali pakai bubble sort. Oke. Jadi, dengan kata lain ini saya coret ya. Kita lihat algoritmanya. Jadi kalau mungkin analisisnya kita nanti akan sempat. Nah, ini adalah selection sort seperti ini. Oke, jadi idenya dia adalah cari yang terbesar, kemudian tukeran tempat,
Karena kita udah tahu posisinya harus ada di mana, kemudian kita cek dengan data yang berikutnya. Kita udah tahu find max itu biayanya berapa, karena dia harus ngecek semua data yang tersisa dari 1 sampai ke I, dan seterusnya gitu ya. Tapi itu juga sebabnya kenapa kita bicarakan hari ini adalah, atau dari minggu lalu adalah heap. Gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini kan kita find max-nya berulang-ulang. Pada iterasi pertama, kita cari max-nya antara 1 sampai ke I. Kemudian setelah itu kan kita cari max yang berikutnya. Itu exactly yang kita peroleh dari heap gitu ya. Dan itu juga sebabnya kenapa di sini juga ada yang namanya gitu ya. Jadi heap sort itu sebenarnya adalah sedikit modifikasi dari selection sort. Jadi kalau di selection sort itu find max-nya betul-betul kita mencari max dari data yang tersisa. Dengan heap sort mendapatkan data yang terbesarnya itu ya dengan bantuan heap tadi. Ya. Jadi begitu kita dapatkan datanya, maka yang perlu kita lakukan kan kita bentuk heap-nya dulu kan. Bentuk heap-nya, begitu kita dapat heap-nya, kita tahu di elemen pertama itu pasti yang terbesar. Sedangkan kita tahu dalam sorting ini, kita mau menempatkan elemen pertama itu, atau elemen terbesar itu ada di sebelah kanan. Jadi ya kurang lebih cuma posisinya aja kurang pas gitu ya. Kita dapat max heap, yaitu nilai yang terbesarnya di posisi indeks pertama. Jadi kalau saya gambarkan begini ya, ini 1 sampai N, kan begitu kita bentuk heap, ini menjadi yang terbesar. Padahal dalam sorting yang kita definisikan ini, kita maunya kan tinggal ini ditaruh ke sini kan. Tukar aja gitu. Jadi, apa yang kita lakukan di sini, di tengah-tengah, kita punya get max ya. Ada get max. Ya, ada get max. Oke. Jadi apa yang kita lakukan? Pakai ini. Mungkin pakai get max nanti situasinya. Tapi ini ya kita seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bentuknya agak beda sedikit, tapi idenya sama seperti selection sort. Jadi apa yang kita lakukan karena heap sort itu kan
mencari masknya ada preprocessing. Jadi kita lakukan preprocessing seperti yang kita lakukan sebelumnya, bentuk hit. Nah, dari sini kita tahu bahwa lokasi pertama itu pasti yang terbesar. Proses berikutnya kita lihat kurang lebih mirip seperti selection sort. Ya. Dari sini dia harus cari maksnya lebih dahulu, sedangkan di sini maksnya kita udah tahu yang mana, yaitu indeks pertama. Di sini kita sama tukeran tempat, di sini juga sama tukeran tempat. Setelah tukeran tempat, kita tahu indeksnya kita kurangin 1, karena itu yang paling kanannya sudah kita isi. Di sini juga sama, I-nya dikurangin 1, dan setelah itu kita melakukan proses perbaikan heap. Cuma di sini kita batasin, kalau sebelumnya perbaikan heap itu dari I ke N, cuma sekarang batas kanannya harus kita jaga supaya dia tidak bablas ke yang sudah kita urut, yaitu dalam hal ini, dalam algoritma heap-nya kita modifikasi sedikit supaya batas kanannya itu bukan sampai N, tetapi sampai ke I saja. Karena setelah I sudah kita urutkan, gitu ya. Jadi idenya mirip sekali, antara selection sort dengan heap sort. Cuma keuntungannya di sini, hopefully kita dapatkan keuntungan, yaitu bahwa heap sort bisa sedikit lebih cepat daripada selection sort. Kira-kira idenya seperti itu. Jelas ya? Sekarang ambil yang mudahnya aja dulu. Yang mudah adalah ngitung biayanya. Di sini biayanya berapa? Di sini konstan ya, yang lain aja. Yang ini biayanya konstan ya. Cuma 1 kali. Jadi total ini kan cuma 4 instruksi. Sedangkan yang di sini find max biayanya berapa? Banyak data yang ada di situ. Data yang di situ bukan N, tetapi datanya ada sebanyak dari 1 sampai ke I. Biayanya di sini adalah karena ada datanya sebanyak I. Biayanya sebanyak I. Ini sebanyak dari N sampai I minus 1. N sampai I plus 1. N sampai 2. Gitu ya. Dari 2 sampai N. N minus 1 kali gitu ya. Jadi dengan kata lain, biayanya, biaya sorting, ya, di mana C-nya ini adalah biayanya di situ. Dan ini adalah iya. Nah, ini berulang-ulang kan, saya sudah melakukan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah N. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat faktor yang terbesarnya kan ini. N kuadrat per 2. Oke, sedangkan yang ini jauh di bawah itu. Jadi dengan kata lain, ya, lebih kecil dari N kuadrat. Jadi ekspresi ini pasti lebih kecil dari N kuadrat. Itu ya. Ininya. Kalau yang ini, kita tahu yang cost yang ini tadi kita bicarakan, saya maunya adalah N log N yang ini. Walaupun sebenarnya mestinya lebih cepat, gitu ya. Perbaiki heap. N doang. Log N minus I ya. Log N minus log I ya. Ya ini konstan.
Iya. Jadi biayanya adalah yang ini. Sama. Sampai N. C yang ini. Gitu ya. Iya. Jadi kalau saya jumlahkan semua kan ini C1. Iya. Oke. Jadi kembali faktor terbesarnya kan yang ini. Ini N. Yang ini kan minus. Juga minus. Iya. Jadi kita lihat di sini dengan memanfaatkan heap, ternyata kompleks kita bisa jauh lebih rendah daripada selection sort. Jadi kalau sebelumnya selection sort itu biayanya yang kuadrat, seperti yang ada di sini. Sekarang setelah kita modifikasi selection sort itu menjadi heap sort dengan bantuan heap, biayanya turun menjadi n log n. Lebih efisien. Dan algoritmanya juga nggak banyak bedanya, cuma ada proses saja. Oke. Ada pertanyaan? Pertanyaan berikutnya sih, tadi yang kita bahas itu adalah dari mana kita tahunya bahwa selection sort itu mengurutkan data, heap sort mengurutkan data, insertion sort mengurutkan data, gitu ya. Dan yang satunya juga mengurutkan. Ya kan kayak si payment pension kan juga nggak mau ngomong si itu. Nah ini si ini juga mengurutkan datanya. Oke. Ada pertanyaan? Karena heap sort itu memang turunan dari selection sort gitu ya, jadi karakteristiknya juga ada kemiripan, yaitu mau datanya seperti apapun juga dia running time-nya kira-kira konsisten seperti itu. Jadi sebenarnya nanti juga kita bisa bilang bahwa dia bukan BIPO n kuadrat atau BIPO n log n, tetapi juga theta. Jadi batas bawahnya juga tetap n kuadrat dan yang satunya juga batas bawahnya tetap n log n. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau insertion sort seperti tadi kita lihat, kalau dia datanya turun, dia nggak semuanya di proses ini lakukan. Jadi kalau udah terurut, dia tuh linear ON. Tapi kalau dia itu belum terurut atau keterurutnya gitu ya,
dia tetap n kuadrat. Jadi dengan kata lain dia nggak bisa dikatakan theta n kuadrat. Yaitu worst case-nya n kuadrat, si itu n kuadrat. Tapi worst case-nya dia itu linear, tidak banyak. Kalau selection sort mau kayak apapun juga dia tetap n kuadrat. Sort juga kayak apapun juga dia datanya tetap n kuadrat. Ada dua lagi, quicksort sama merge sort. Quicksort kayak apa idenya? Ini dong cuma ide. Idenya quicksort itu dia tolong seperti divide and conquer. Jadi dia ambil satu data di antara data quicksort itu, data yang mau di-sort itu, data yang manapun juga. Biasanya yang paling gampang ya middle-nya. Tapi nggak harus middle-nya sih, mau yang kiri, mau kanan, mau yang mana. Data itu kita pakai karena kita nggak tahu data yang di tengahnya. Data yang bakal pas di tengahnya mana nggak tahu ya. Apa yang kita lakukan dengan quicksort? Dengan satu data ini, maka semua data yang lebih kecil dari dia dipindah ke sebelah situ. Semua data yang lebih besar dari dia dipindah ke sini. Tentunya mungkin saja data yang lebih besarnya lebih banyak, data yang lebih kecilnya. Kalau itu yang terjadi, maka data yang tadi kita pilih akan bergeser ke kiri. Kalau data yang lebih besarnya lebih sedikit daripada data yang lebih kecil, ya setelah tukeran ini, data ini akan bergeser ke kanan. Gantung situasinya lah. Datanya juga nggak tahu datanya kayak apa gitu. Pokoknya yang kita lakukan ya pilih yang sebelah kecil ke sini, data sebelah besar. Setelah itu dapat, maka kita tahu dengan pasti semua data yang sebelah sini, semua data di sini lebih besar. Dengan data lain kita sudah tahu dengan pasti data yang tadi kita pilih secara acak itu posisinya pasti harus di situ. Tidak mungkin di tempat lain. Karena lihat di sini semua lebih besar. Sama seperti kalau menurutin data ini. Ya, selesai yang ini. Yang berikutnya kita lakukan untuk sisanya. Sisanya segini dan segini. Sama juga cari aja acak yang tengah. Situ ambil satu. Yang tengah yang mau kiri. Sama. Yang kecilnya sebelah sanain. Kanannya sebelah sanain. Kalau dia dapatnya kekecilan, ya datanya nanti dia akan bergeser ke sini. Kalau kegedean, nanti dia akan bergeser ke sini. Apapun yang terjadi, kita akan tahu pasti setelah itu selesai, datanya akan ada di situ. Jadi, datanya akan akhirnya nanti akan terurut maunya sih. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita pilih satu data. Setelah data itu dipilih, biasanya disebutnya pivot. Gitu aja. Setelah itu selesai, ya kita lakukan proses yang sama di sini. Kita ambil pivotnya, salah satu yang mana aja. Sampai sekian kali, sampai semua datanya sudah nggak mungkin lagi dibuat. Ya detailnya nggak ada di situ. Tapi perkalian saya adalah di sini lebih cepat. Dari namanya short gitu ya, masa sih? Itu tetap aja mau saya tanyakan gitu. Apakah dia lebih cepat atau lebih lambat dari tadi ada 1, 2, 3, 4 algoritma sebelumnya? Sebelumnya yang lebih cepat daripada quicksort. Habis judul algoritmanya quicksort gitu loh ya. Kalau saya bilang lebih lambat nanti pasti ya. Jadi memang secara praktikal, secara rata-rata average time, dia memang paling cepat dibandingkan dengan ya. Jadi termasuk juga kategori Biko-nya n log n memang average. Tetapi dia masih satu family dengan insertion. Saya lupa family yang lain.
Saya harus lebih teliti ngomongin. Tapi anyway, dia punya karakteristik yang mirip seperti insertion sort dalam arti kalau insertion sort dalam kasus tertentu dia bisa cepat sekali, quick sort dalam kasus tertentu dia bisa lambat sekali. Gitu. Jadi cuma kasus itu agak jarang terjadi dan juga ada beberapa trik justru yang bisa kita lakukan supaya itu makin kecil kemungkinannya. Tapi itu tetap saja mungkin terjadi. Cuma probabilitasnya kecil sekali sehingga quick sort secara rata-rata dia relatif cepat. Lebih cepat dari hip sort gitu ya. Hip sort seperti tadi saya katakan karakteristiknya mirip selection sort, mau kayak apapun juga dia handlock ya seperti itu. Cuma C-nya ada gede. C-nya gede karena ada bikin bentuk hipnya, ada proses perbaikan hipnya. Kalau sort itu cuma tiap kali dapat pivot itu jadi quick sort average-nya cepat, tapi ada situasi tertentu di mana dia itu buruk sekali. Buruk sekalinya yaitu setiap kali dia mengambil satu pivot, dia bernasib buruk, di mana pivot itu berada di sebagai data yang paling kecil atau sebagai data yang paling besar. Itu dia sebagai data yang paling kecil, misalkan, berarti kita harus nyari sebagai data seperti ini. Kalau kita ngambil pivot, ternyata pivotnya itu ada di sini, sehingga semua data yang lain itu paling besar. Atau sebaliknya, begitu ngambil pivot, ternyata datanya ada di sini, sehingga data yang paling besar, sehingga sisanya adalah data yang sedikit. Jadi apa yang kita lakukan setiap kali kita ngambil pivot, kita harus ngambil pivot secara keseluruhan dari data yang ada. Itu yang membuat dia lambat. Dan jadi nggak ada bedanya seperti kalau melakukan insertion sort atau teman-temannya gitu ya. Tetapi kalau dia kurang lebih ada, setiap kali kita melakukan pencarian pivotnya itu cuma di rentang data yang jauh lebih sedikit. Word sort, idenya gimana? Word sort, kalau quick sort itu dicari pivotnya, kemudian tukar kiri, tukar kanan, hopefully kita berharap banyak supaya pivotnya itu berada di tengah-tengah. Kalau enggak ya sudahlah gitu ya, kita berharap. Nah, word sort justru kebalikannya, nggak perlu pakai berharap di tengah, semoga di tengah, langsung babat. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh merge sort, kita nggak berharap pivotnya ada di tengah, tapi langsung datanya kita bagi dua. Bagi dua, maka data yang ini kita urutkan, data ini juga kita urutkan. Orang detailnya gimana? Pakai merge sort juga, babat bagi dua. Gitu ya. Bagi dua terus, jadi semuanya dibagi dua. Sampai kapan? Ya jangan kecil banget, gitu. Ya boleh sih sampai 2, begitu 2 kan dapat ini ya. Sampai 2 begitu boleh juga sih. Oh udah 2, apa yang dilakukan? Berarti kan dari 2 begini kan berarti data ini sudah terurut. Nah, kalau datanya cuma 1 kan sudah terurut. Baik, kan sudah terurut. Nah, tinggal prosesnya adalah penggabungan. Itu sebabnya namanya merging. Jadi dia menggabungkan list data yang sebelah kiri dengan list data sebelah kanan. Digabungkan. Supaya dia menjadi satu data terurut yang besar. Hal yang sama kita lakukan juga di sini, data yang ini dengan data ini digabungkan menjadi data yang besar. Ini juga sama. Digabungkan menjadi satu data yang terurut yang besar, ini juga data terurut yang besar. Kemudian digabungkan lagi menjadi data terurut yang besar. Dan seterusnya. Hal yang sama juga di sebelah kanannya. Dan itu proses merge sort. Lebih cepat. Dari 5 algoritma sebelumnya. Dia lebih cepat daripada yang lain, kecuali pada umumnya quicksort lebih cepat. Tapi dia juga sangat cepat. Artinya, dan dia tidak ada situasi buruk di mana kadang-kala lambat. Quicksort ada situasi buruk di mana dia kadang-kadang lambat. Merge sort nggak pernah kejadian karena itu tadi, tutup mata langsung babat bagi dua tengahnya.
sehingga running time-nya stabil. Dia juga bisa lebih cepat dari heap sort. Tapi ada satu kekurangan. Ada yang tahu? Pernah tahu merge sort? Apa yang harus dilakukan kalau kita mau menggunakan algoritma merge sort? Dan itu yang menjadi kekurangan. Ya. Apanya? Oh, enggak juga sih. Artinya kalau dia ganjil ya udahlah, yang satu dapat lebih sedikit daripada yang lain. Ada kekurangan. Kekurangannya dalam proses merging. Kan merge sort itu begitu dapat dua data yang terurut, dia harus digabungkan menjadi satu data yang terurut. Nah, untuk proses itu kita perlu space baru yang sebesar hasil. Kalau yang lain kan nggak perlu space baru, nggak perlu array baru, langsung di lokasinya, location-nya langsung tukar currency. Kalau merge sort dia harus pakai space yang baru. Jadi kalau kita punya dua data digabungkan, datanya harus di tempat yang baru. Kita menggabungkan dua data, space-nya masih di situ-situ juga. Problemnya di sana. Silakan aja coba sendiri menggabungkan dua data yang data terurut, tapi kita nggak boleh pakai tempat baru harus di situ. Itu akan sulit. Banyak situasi di mana kita nggak mau pindah. Kalau yang lain kan nggak perlu. Tukar-tukaran kan datanya di lokasinya itu juga. Jadi kekurangannya di situ. Sehingga space yang dibutuhkan dia 2 kali lipat daripada sorting yang biasanya. Jadi kalau data yang perlu disort itu relatif besar, dia cepat, tapi space-nya mungkin nggak mendukung. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya kita stop aja dulu di sini. Mungkin masih ada waktu. Minggu depan nanti kita lihat pertama bukti dari sensor dan heap sort seperti apa. Kemudian minggu depan juga kita lihat algoritma sorting yang lain yang lebih cepat dari ini. Jadi di sini walaupun kita cerita, tapi saya tidak mendiskusikan algoritma dari sensor dan quick sort maupun merge. Jadi ada dua golongan sorting biasa, yang n kuadrat, dan kemudian sorting yang improve, golongannya n log n. Pertanyaan berikut tentunya kita mau cari algoritma yang lebih cepat lagi itu seperti apa? Ada yang bisa lebih cepat dari n log n enggak? Jawabannya selalu adalah seperti ini. Kalau kita tahu informasi lebih banyak dari data yang kita proses, maka kita bisa melakukan sesuatu ini. Ke pengalaman kita sebelumnya. Kalau data atau apa-apa, searching maupun find max ya harus dicek semuanya. Searching begitu kita tahu datanya terurut, kita bisa melakukan sesuatu ini. Max, find max. Kalau kita nggak tahu apapun tentang data itu, ya find max ya harus dicek semuanya. Karena kalau nggak bisa ada yang lewat. Kalau datanya itu sudah kita pre-proses lebih dahulu, maka find max-nya itu bisa menjadi sedikit lebih cepat untuk proses berikutnya. Proses pertamanya jelas lebih lambat, tapi proses berikutnya bisa menjadi lebih cepat. Dari situ kita bisa dapatkan algoritma sorting yang n log n. Tanyanya bisa lebih cepat dari situ nggak? Jadi jawabannya bisa kalau kita punya informasi sesuatu yang tentang data itu, nggak cuma asal sejumlah data.